Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Fatoni, STM MSI sebagai dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Saya Altafira Ardiansa dari kelas Sistem Informasi Reguler MAC ingin menyajikan proyek Manajemen Sistem Informasi Penjualan Aset Desain Grafis Digital guna memenuhi penilaian ujian tengah semester di mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Desain grafis adalah satu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan dengan seefektif mungkin. Pada awalnya, desain grafis diterapkan untuk media-media statis seperti buku, majalah, dan brosur. Sering dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik yang sering disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia. Industri kreatif adalah industri yang sangat dinamis, baik yang berbasis digital maupun tidak. Para desainer saat ini dituntut untuk mengetahui gaya desain grafis paling tren yang terbaru, agar desainnya dapat lebih menarik dari pesaingnya. Tentunya hal ini sangat membutuhkan brainstorming untuk mendapatkan ide-ide desain grafis yang terbaru tanpa adanya unsur plagiat. Untuk melakukan hal ini, para desainer sangat memerlukan banyak referensi. Para desainer saat ini dapat melakukan pencarian referensi desain grafis dari website. Tetapi kebanyakan desain grafis yang ditemukan tidak dapat diedit secara langsung karena yang disediakan oleh website hanyalah format gambar. Dan terkadang juga didapat desain grafis yang beresolusi rendah sehingga dapat memperlambat pembuatan desain grafis. Dari masalah di atas, saya menyimpulkan diperlukannya sistem informasi yang dapat menjadikan desain grafis yang terus mengikuti tren dan menjadikan hasil desain grafis yang dapat diedit dengan bebas oleh desainer. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari proyek manajemen sistem informasi mengenai aset desain grafis digital adalah untuk memudahkan para desainer dapat membuat desain grafis yang semakin mungkin dengan mengikuti tren gaya desain grafis terbaru. Selanjutnya adalah sasaran. Sasaran pengguna dari sistem yang akan dikembangkan adalah para desainer. Selanjutnya adalah workflow dan struktur atau biasa disingkat WBS. Tugas proyek dapat dibagi ke dalam bagian tugas yang lebih kecil. Hasil akhir dari proses proyek ini disebut dengan workflow dan struktur atau WBS. Penggunaan WBS dapat membantu manajemen proyek dalam mengidentifikasi, mengintegrasikan proyek dengan organisasi yang digunakan, dalam penetapan basis kendali. Pada dasarnya, WBS adalah garis besar proyek yang berisi tahapan pelaksanaan proyek secara menyeluruh. Berikut WBS yang terbagi menjadi 5 kegiatan utama, yaitu analisis sistem, perancangan sistem, pembuatan sistem, uji coba sistem, dan implementasi sistem. Yang pertama adalah tahapan analisis sistem. Di tahapan ini terbagi menjadi 2 tahapan di tingkat kedua, yaitu analisis masalah dan analisis kebutuhan. Di tahapan analisis masalah terbagi menjadi 3 tahapan di tingkat ketiga, yaitu tahapan menelusuri detail masalah pada sistem penggunaan aset desain grafis digital, selanjutnya tahapan membentuk masalah yang keterkaitan dalam pengembangan sistem, dan selanjutnya tahapan membuat dokumentasi analisis permasalahan sistem yang dilakukan oleh staf administrator. Di tahapan 1.1.1 terbagi menjadi tahapan di tingkat keempat, yaitu tahapan melakukan pengumpulan data untuk menghasilkan sistem, dan tahapan mencari hasil pengumpulan data dan mengidentifikasi masalah yang dilakukan oleh sistem analis. Di tahapan 1.1.1 terbagi menjadi 4 tahapan di tingkat kelima, yaitu tahapan melakukan wawancara dengan pihak terkait yang dilakukan oleh interviewer, tahapan menyebarkan kuesioner yang dilakukan oleh surveyor, tahapan melakukan observasi yang dilakukan oleh surveyor, dan tahapan mengumpulkan dokumentasi terkait pengumpulan data yang dilakukan oleh staf administrator. Kembali ke tingkat ketiga, yaitu tahapan 1.1.2 terbagi menjadi 3 tahapan di tingkat keempat, yaitu tahapan mencari permasalahan yang berkaitan dengan sistem yang dilakukan oleh sistem analis, merumuskan masalah yang berkaitan dengan sistem yang dilakukan oleh sistem analis, dan menentukan prioritas dari permasalahan yang telah dirumuskan oleh sistem analis. Kembali ke tingkat kedua, yaitu tahapan 1.2 yang terbagi menjadi 3 tahapan di tingkat ketiga. Itu tahapan mempelajari dan memahami dokumen hasil akhir analisis permasalahan sistem yang dilakukan oleh sistem analis, tahapan menentukan apa saja kebutuhan sistem, dan tahapan membuat dokumentasi hasil analisis kebutuhan sistem yang dilakukan oleh staf administrator. Di tahapan 1.2.2 terbagi menjadi 1 tahapan di tingkat keempat, yaitu tahapan melaksanakan rapat dengan tim pengembangan untuk menganalisis kebutuhan sistem. Di tahapan ini terbagi menjadi 3 tahapan di tingkat kelima, yaitu analisa kebutuhan fungsional dan fungsional sistem yang dilakukan oleh project manager dan sistem analis. Tahap selanjutnya, tahapan menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang dilakukan oleh project manager dan sistem analis. Dan tambah selanjutnya adalah membuat rencana kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang dilakukan oleh project manager dan sistem analis. Selanjutnya tahapan 2.0, yaitu perancangan sistem. Di tahapan ini terbagi menjadi 7 tahapan di tingkat kedua, yaitu tahapan mempelajari dan memahami dokumentasi hasil analisis
sistem yang dilakukan oleh sistem analis dan database analis. Selanjutnya tahapan perencanaan use case system yang dilakukan oleh sistem analis. Selanjutnya perencanaan activity diagram yang dilakukan oleh sistem analis. Selanjutnya perencanaan data flow diagram yang dilakukan oleh sistem analis. Selanjutnya tahapan perencanaan entity relationship diagram yang dilakukan oleh database analis dan sistem analis. Selanjutnya perencanaan desain user interface yang dilakukan oleh UI UX designer dan sistem analis. Dan tambah selanjutnya membuat dokumentasi hasil perencanaan sistem yang dilakukan oleh staf administrator. Selanjutnya tahapan pembuatan sistem. Di tahapan ini terbagi menjadi 7 tahapan di tingkat kedua. Yang pertama adalah mengumpulkan dokumen perencanaan sistem untuk pembuatan sistem. Tahapan selanjutnya tahapan mempersiapkan seluruh dependensi yang dibuat dalam pembuatan sistem. Selanjutnya tahapan membuat user interface berdasarkan desain yang telah dirancang. Selanjutnya membuat database berdasarkan desain yang terancang. Selanjutnya adalah tahapan membuat codingan proses sistem yang berdasarkan desain yang telah dirancang. Selanjutnya adalah tahapan melakukan integrasi sistem secara keseluruhan. Selanjutnya adalah tahapan membuat dokumentasi instalasi dan konfigurasi dari sistem perjalanan aset desain grafis digital yang dilakukan oleh staf administrator. Di tahapan 3.1 terbagi menjadi satu tahapan di tingkat ketiga, yaitu tahapan mempelajari dan memahami hasil dari perencanaan sistem perjalanan aset desain grafis digital yang dilakukan oleh UI UX designer, programmer, database administrator, dan sistem integrator. Di tahapan 3.2 terbagi menjadi tahapan di tingkat ketiga, yaitu tahapan melakukan instalasi programming tools, plugin, dan libraries yang diperlukan yang dilakukan oleh programmer sistem integrator, UI designer, dan tahapan melakukan instalasi DBMS yang diperlukan oleh database administrator. Selanjutnya tahapan 3.3 terbagi menjadi 3 tahapan di tingkat ketiga, yaitu tahapan mengimplementasikan rancangan desain user interface, tahapan melakukan review dan evaluasi user interface, tahapan membuat dokumentasi hasil pembuatan user interface yang dilakukan oleh staf administrator. Di tahapan 3.3.1 terbagi menjadi 2 tahapan di tingkat keempat, yaitu tahapan 3.3.1.1 membuat user interface yang telah dirancang yang dilakukan oleh UI designer dan tahapan menambahkan codingan dalam codingan user interface yang dilakukan oleh programmer. Selanjutnya tahapan 3.4 terbagi menjadi 3 tahapan di tingkat ketiga, yaitu tahapan mengimplementasikan rancangan desain database di DBMS yang dilakukan oleh database administrator. Selanjutnya tahapan melakukan testing dan evaluasi database yang dilakukan oleh sistem tester dan database administrator. Selanjutnya tahapan membuat dokumentasi hasil database yang dilakukan oleh staf administrator. Selanjutnya tahapan 3.5 terbagi menjadi 3 tahapan di tingkat ketiga, yaitu mengimplementasikan rancangan logika operasi sistem yang dilakukan oleh programmer, tahapan melakukan testing dan evaluasi kode logika operasi sistem yang dilakukan oleh programmer dan sistem tester. Selanjutnya tahapan membuat dokumentasi hasil pembuatan kode logika operasi sistem yang dilakukan oleh staf administrator. Selanjutnya tahapan 3.6 terbagi menjadi 3 tahapan di tingkat ketiga, yaitu melakukan integrasi user interface, database, dan logika operasi sistem penjualan aset desain grafis digital yang dilakukan oleh sistem integrator. Selanjutnya melakukan testing dan evaluasi integrasi sistem yang dilakukan oleh sistem tester dan sistem integrator. Selanjutnya adalah membuat dokumentasi hasil pengintegrasian sistem yang dilakukan oleh staf administrator. Selanjutnya adalah tahapan uji coba sistem. Di tahapan ini terbagi menjadi 4 tahapan di tingkat kedua, yaitu tahapan punya alpha testing, tahapan pengujian beta testing, tahapan melaksanakan rapat untuk hasil evaluasi testing dengan tim pengembang, dan tahapan membuat dokumentasi hasil uji coba sistem jalan aset desain grafis digital yang dilakukan oleh staf administrator. Di tahapan 4.1 terbagi menjadi 2 tahapan di tingkat ketiga, yaitu tahapan melakukan uji coba alpha testing pada sistem yang dilakukan oleh sistem tester, dan tahapan membuat dokumentasi hasil uji coba alpha testing yang dilakukan oleh staf administrator. Di tahapan 4.2 terbagi menjadi 3 tahapan di tingkat ketiga, yaitu tahapan menentukan user tester pada sistem yang dilakukan oleh staf administrator. Selanjutnya tahapan melakukan uji coba beta testing pada sistem yang dilakukan oleh staf supporting. Selanjutnya tahapan membuat dokumentasi hasil uji coba beta testing yang dilakukan oleh staf administrator. Di tahapan 4.3, melaksanakan rapat untuk hasil evaluasi testing terbagi menjadi 3 tahapan di tingkat ketiga, yaitu menentukan lokasi dan waktu rapat yang dilakukan oleh staf administrator. Yang selanjutnya tahapan melakukan pembahasan rapat dengan tim pengembang yang dilakukan oleh project manager dan sistem engineer. Selanjutnya tahapan dokumentasi hasil rapat evaluasi pengujian sistem yang dilakukan oleh staf administrator. Di tahapan 4.3.2 terbagi menjadi 2 tahapan di tingkat keempat, yaitu tahapan mengkaji dan mengevaluasi hasil uji coba pada alpha testing, dan tahapan mengkaji dan mengevaluasi hasil uji coba pada beta testing.
Selanjutnya tahapan 5.0 tahap implementasi. Di tahapan ini terbagi menjadi 4 tahapan di tingkat kedua, yaitu tahapan pertama membersihkan hardware yang dibutuhkan yang dilakukan oleh staff supporting. Selanjutnya tahapan menghubungkan sistem ke server yang dilakukan oleh sistem engineer. Selanjutnya tahapan penyerahan sistem dalam aset desain grafis digital ke end user yang selanjutnya tahapan rekap dokumen implementasi sistem yang dilakukan oleh staff administrator. Di tahapan 5.2 terbagi menjadi 2 tahapan di tingkat ketiga, yaitu memilih provider server dan deployment system ke provider server. Di tahapan 5.3 terbagi menjadi 3 tahapan di tingkat ketiga, yaitu melakukan sosialisasi kepada end user dilakukan oleh project manager dan sistem engineer. Selanjutnya tahapan menyerahkan sistem kepada end user kepada project manager. Dan tahapan selanjutnya dokumentasi penyerahan sistem penggunaan aset desain grafis digital ke end user yang dilakukan oleh staf administrator. Selanjutnya adalah organisasi tata kelola. Berikut organisasi tata kelola atau struktur organisasi dan proyek manajemen sistem informasi penggunaan aset desain grafis digital. Terdapat 5 manajer di sini yang dibawahi oleh project manager. Yang pertama adalah manajer analisis sistem yang membutuhkan staf administrator, staf supporting, dan tenaga ahli sistem analis. Selanjutnya manajer perencanaan sistem yang membutuhkan staf administrator, tenaga ahli sistem analis, database analis, dan UI UX designer. Selanjutnya adalah manajer pembuatan sistem yang membutuhkan staf administrator, tenaga ahli programmer, database administrator, UI UX designer, sistem integrator, dan sistem tester. Selanjutnya manajer uji coba sistem yang membutuhkan staf supporting dan staf administrator, selanjutnya tenaga ahli, sistem tester, dan sistem engineer. Selanjutnya adalah manajer implementasi sistem yang membutuhkan staf supporting dan staf administrator, tenaga ahli, sistem engineer. Selanjutnya adalah estimasi anggaran proyek. Berikut ini adalah estimasi biaya yang akan dikeluarkan apabila proyek manajemen sistem informasi tentang aset desain grafis digital dengan total estimasi anggaran proyek sebesar 46.450.000. Pada kode tax 1.1.1.1 dengan STM interviewer dengan jumlah honor 100.000 dan pengadaan alat rekam dan ATK 1 paket sebesar 150.000 dan biaya perjalanan sebesar 350.000 dan total keseluruhan 600.000. Selanjutnya tahapan kode tas 1.1.1.1 yaitu menjadi komisioner dengan STM surveyor total honor 100.000 dan total pengadaan alat sebesar 100.000 dengan total keseluruhan 200.000. Selanjutnya tahapan 1.1.1.3 yaitu mengkonservasi yang surveyor dengan total bayar 100.000 dan total alatan 150.000 dengan total keseluruhan 250.000. Misalnya kode tas 1.1.4 itu membutuhkan dokumentasi yang dilakukan oleh staf administrator dengan total bayar 75.000 dengan total keseluruhan 75.000. Selanjutnya tas 1.1.2 yang dilakukan oleh sistem analis dengan total keseluruhan sebesar 100.000. Tas 1.1.2 yang dilakukan oleh sistem analis dengan total bayar sebesar 400.000. Selanjutnya tas 1.1.3 yang dilakukan oleh staf administrator dengan total bayar 75.000. Selanjutnya tas 1.2.1 yang dilakukan oleh sistem analis yang dilakukan 200.000. Selanjutnya tas 1.2.2.1 yang dilakukan oleh project manager, sistem analis, staf administrator dengan total keseluruhan sebesar 1.050.000. Selanjutnya tahapan udah 2.1 yang dilakukan oleh sistem analis dan database analis sebesar 600.000. Tahapan 2.2 yang dilakukan oleh sistem analis sebesar 400.000 dan analisis software dengan biaya 250.000 dengan total 650.000. Selanjutnya 2.3 penyelenggaraan activity diagram yang dilakukan oleh sistem analis sebesar 400.000 yang dilakukan oleh dengan alat 250.000 dengan total 650.000. Selanjutnya ada tas 2.4 dan yang dilakukan oleh sistem analis sebesar 400.000 dan lisensi software sebesar 250.000 yang dengan total keseluruhan 650.000. Selanjutnya tas 2.5 perencanaan RD yang dilakukan oleh sistem analis dan database analis dengan total keseluruhan 1.050.000. Selanjutnya tas 2.6 dengan total keseluruhan 650.000. Selanjutnya tas 2.7 dengan total keseluruhan 70.000.
tas 3.1.1 dengan total keseluruhan 1.100.000, tas 3.2.1 dengan total keseluruhan 8.500.000, tas 3.2.2 dengan total keseluruhan 3.200.000, tas tas 3.3.1 dengan total keseluruhan 1.200.000, tas 3.3.2 dengan total keseluruhan 400.000, tas 3.3.3 dengan total keseluruhan 75.000, tas 3.4.1 dengan total keseluruhan 800.000, tas 3.4.2 dengan total keseluruhan 400.000, dan tas 3.4.3 dengan total keseluruhan 75.000. Selanjutnya tas 3.5.1 dengan total keseluruhan 2.500.000. Selanjutnya tas 3.5.2 dengan total keseluruhan 450.000, tas 3.5.3 dengan total keseluruhan 75.000, tas 3.6.1 dengan total keseluruhan 200.000, tas 3.6.2 dengan total 400.000, tas 3.6.3 dengan total keseluruhan 75.000, tas 3.7 dengan total keseluruhan 75.000. Selanjutnya tas 4.1 dengan total keseluruhan 475.000. Selanjutnya tas 4.2 dengan total keseluruhan 900.000. Tas 4.3.1 dengan total keseluruhan 75.000. Tas 4.3.2 dengan total keseluruhan 2.300.000. Tas 4.3.3 dengan total keseluruhan 75.000. Tas 4.4 dengan total keseluruhan 75.000. Selanjutnya adalah tas 5.1, yaitu pengadaan yang dilakukan oleh staf sporting dan pengadaan komputer server dengan total keseluruhan 15.050.000. Selanjutnya tas 5.3.1 yang dilakukan oleh project manager dan sistem engineer dengan total keseluruhan 650.000. Selanjutnya tas 5.3.2 yang dilakukan oleh project manager dengan total keseluruhan 150.000. Selanjutnya tas 5.3.3 yang dilakukan oleh staf administrator yang total keseluruhannya 75.000. Dan selanjutnya tas 5.4 yang dilakukan oleh staf administrator yang total keseluruhannya 75.000. Dengan total biaya sebesar 46.450.000. Baiklah, itu saja penjajahan materi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila saya salah penyampaian materi, saya mohon dikritik dan diperbaiki. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.